Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Azhari, NIM 2402008. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Kali ini saya akan menjelaskan video untuk memenuhi mata kuliah penulisan karya ilmiah oleh dosen pengumpu Ilili Mulyani MPD dengan pokok pembahasan sebagai berikut. 1. Konsep dasar karya tulis ilmiah. Konsep dasar karya tulis ilmiah adalah ide dan karya intelektual yang dituliskan berdasarkan standarisasi yang ditetapkan untuk mengikuti perkembangan ilmiah dan intelektualitas yang hidup dan berkembang pada masyarakat akademis, dalam menghasilkan pertemuan baru yang bersifat ilmiah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berupa ilmu pengetahuan. 2. Definisi. Karya tulis ilmiah merupakan jenis karya tulis yang disusun berdasarkan hasil penelitian yang memenuhi syarat-syarat ilmiah tertentu dan digunakan untuk tujuan tertentu. Rameli Agam 2008.p. Karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan berdasarkan hasil penelitian atau kajian komprehensif dimulai dari penyelidikan, pengatan, pengumpulan data, hingga membuat kesimpulan yang berupa jawaban ilmiah yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Irwan Hermawan 2019 P2. Fungsi karya tulis ilmiah. 1. Penjelasan atau explanation. Karya tulis dapat menjelaskan suatu hal yang sebelumnya tidak diketahui, tidak jelas, dan tidak pasti, menjadi sebaliknya dengan didukung contoh dan argumentasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 2. Prediksi atau prediction. Karya tulis ilmiah dapat membantu mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi pada masa mendatang. 3. Pengawasan atau kontrol. Karya tulis ilmiah dapat berfungsi untuk mengontrol, mengawasi, dan mengkoreksi benar tidaknya suatu pernyataan. Tujuan penulisan karya ilmiah. 1. Sebagai wahana melatih dan mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dengan bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologi. 2. Melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Manfaat menulis karya tulis ilmiah. 1. Terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. 2. Berkenalan dengan kegiatan perpustakaan seperti mencari bahan dalam katalog pengarang atau katalog judul buku. 3. Memperluas cakrawala pengetahuan. 4. Terlatih mengembangkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengambil sarinya dan mengembangkannya kembali ke tingkat pemikiran yang matang. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ditulis secara sistematis sehingga antara topik dan subtopik saling berkaitan dengan mengacu pada topik utama. 2. Ditulis berdasarkan penalaran yang logis sehingga apa yang ditulis oleh penulis sesuai dengan akal sehat. 3. Tulisan didukung oleh data yang objektif, yakni data yang teruji kebenarannya secara empiris. Argumentasi teori yang benar, sahsi dan relevan. Karakteristik karya tulis ilmiah. 1. Sistematis. Karya tulis dikatakan sistematis apabila mengikuti pola tertentu seperti urutan, klasifikasi, kausalitas, dan sebagainya. 2. Bahasa yang digunakan adalah ragam bahasa formal. Karya tulis ilmiah harus menggunakan bahasa baku, efektif, tidak bermakna ganda atau ambisius, tidak menimbulkan interpretasi lain, efisien, hanya mempengaruhi kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami. 3. Pembahasan masalah harus mengacu pada kerangka pemikiran atau teori. Karya tulis ilmiah bersifat netral, tidak melibatkan aspek perasaan, emosi penulis. Rasional penulisan harus menonjolkan pikiran yang logis. Selanjutnya objektif setiap informasi dalam kerangka ilmiah harus faktual.
yaitu menyajikan fakta sebenarnya dan konkret. 8. Syarat-syarat karya tulis ilmiah agar diakui dari sisi akademik maupun umum. 1. Mempunyai potensi pengetahuan dan konsep keilmuan sesuai bidang keahliannya. 2. Memberikan penilaian objek terhadap masalah yang sedang dikaji. 3. Mempunyai keberanian berkata jujur dan mengungkapkan kebenaran. 4. Mempunyai semangat dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. 5. Terbuka atau kritik saran terhadap karya yang telah dibuatnya. Bahasa dalam kerangka ilmiah harus baku, artinya harus dengan bahasa yang dijadikan tolak ukur standar bagi betul tindakan penggunaan bahasa. 7. Mempunyai visi yang jauh terhadap karya tulis yang dibuat agar memberikan manfaat bukan hanya pada saat ini tapi manfaat juga untuk masa yang akan datang. 8. Penulisan dengan aturan standar nasional atau iterasi. Perlu diingat bahwa tata cara penulisan laporan penelitian hanya berlaku di lembaga tempat penaungan tetap harus diperhatikan. Sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.